Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian tafsir tematik pada kesempatan berbahagia ini di kanal NU Online. Tema yang kita akan ketengahkan adalah bagaimana cara kita atau etika kita bermedsos. Sekarang kita berada di zaman screen technology atau teknologi layar, di mana televisi, internet, kemudian radio, alat-alat telekomunikasi, media-media cetak, semuanya kita sudah mengaksesnya melalui internet atau internet generasi ketiga, Internet of Things, IoT. Dan dampaknya apa? Kita sekarang hidup di zaman disrupsi atau disruption. Ada percepatan, ada akselerasi, ada pemotongan-pemotongan, tidak ada lagi jarak, ruang, waktu. Dan ini sebagai dampak dari rangkaian revolusi industri. Secara gampang seperti ini. Kalau revolusi industri yang pertama ia bercorak mechanical, mesin-mesin. Dulu orang kuat itu yang berotot, muscle. Sekarang orang kuat itu yang money, yang beruang. Dulu manusia punya peranan, man, lantas diganti machine. Ada perpindahan transformasi dari M ke M. Yang kedua bercorak electrical. Revolusi yang kedua, semuanya serba listrik. Mesin-mesin yang tadinya bahan bakarnya adalah minyak, maka dimulailah eksplorasi atau penjajahan terutama ke Timur Tengah yang banyak minyak oleh bangsa-bangsa di Eropa, sebagian ke Amerika Latin, sebagian juga ke Asia. Maka dimulailah listrik. Era listrik ini baik tenaga air, uap maupun sekarang belakangan ada tenaga angin ya. Yang ketiga, revolusi industri yang ketiga ini mulai ditemukannya komputer. Dan sejak ada komputer ini dimulailah apa yang kita sebut sebagai globalisasi. Awalama. Tidak ada lagi jarak. Artinya kita sudah borderless ya, tidak lagi berjarak. Borderless. Tidak ada lagi batas geografis. Batas negara tidak ada, yang ada adalah jarak antropologis, batas-batas kita sebagai manusia. Kita dekat secara manusia, tapi hakikatnya jauh. Atau sekarang kita hidup di zaman medsos ya. Nah yang keempat inilah zaman Internet of Things. Generasi-generasi kita di Indonesia ini pengguna internet 150 juta lebih, 62% diantaranya adalah milenial atau mereka yang lahir 95 ke atas. Mereka yang sudah natif teknologi, natif internet. Kalau dahulu alat-alat sebagaimana fitrahnya, alat-alat teknologi ini, sains ini untuk membantu memudahkan teknologi komunikasi. Tapi belakangan internet ini sudah beralih fungsi, bergeser menjadi alat-alat propaganda. Dan memang demikianlah. Jadi pantaslah kalau Islam ini menyarankan kita untuk menguasai ilmu. Di Quran 824 ayat bercerita tentang pengetahuan, eksplorasi akal dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang afala ta'qilun, afala tanzurun, afala yatadabbarun, afala tatafakkarun, alam taro, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu lakukan riset, studi kasus dan lain-lain. Nah, tetapi kemudian kita umat Islam yang khususnya ya, yang hidup dalam keberlimpahan, melimpahnya warisan-warisan intelektual, peradaban dalam dunia Islam, tetapi kemudian kita miskin akan kreasi-kreasi. Nah, ini dia. Bahkan kadang cara berpikir yang fiqhiyah, ini cara berpikir yang fiqhiyah ya. Fiqhiyah ini apa? Berpikirnya halal haram saja, fiqhiyah, jurisprudensial. Kalau tidak halal haram. Setiap ada fenomena apapun, sains, kebudayaan, kemajuan dalam bidang ekonomi umpamanya, segera buru-buru kita cari hukumnya. Ini halal atau haram? Ini cara berpikir fikih.
Dan inilah yang merebak di antara kita, sehingga apapun segera kita vonis halal atau haram. Ada fenomena kesenian, film umpamanya, fenomena kebudayaan, ada fenomena industri, olahraga dan lain-lain, segera kita vonis halal haram. Ada fenomena macam-macam lah ya, mazahir yang berkembang di dunia ini, buru-buru kita cari halal haramnya. Nah, ini cara berpikir fikih ini. Cara berpikir agama kita bawa-bawa ke sains. Jadi agama ini menjadi semacam sang domina, pendera, pengekang, penghukum bagi apapun. Nah, ini yang belakangan kerap kali terjadi. Nah, fakta-fakta yang juga tidak terelakkan, karena sekarang kita hidup di zaman itu, murid-murid kita, santri-santri kita Gen Z, sementara kita XY, bahkan generasi baby boomers ya, yang notabene imigran terhadap IT, internet, atau teknologi informasi itu, kita seringkali ketinggalan. Nah, kita sekarang sudah hidup di zaman yang serba cepat itu. Baik. Dahulu alat propaganda ini adalah bahasa. Mari kita hitung setidaknya di zaman jahiliyah. Ada seorang penyair jahiliyah namanya Imru'ul Qais. Siapakah dia? Dalam tradisi Arab jahiliyah ya, pra-Islam, ada perlombaan di pasar Ukaz. Siapapun yang menang nanti puisinya ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Nah, puisi para pemenang yang ditempel di dinding Ka'bah ini disebut Asy-Sya'rul Mu'alliqat. Asy-Sya'rul Mu'alliqat. Ini puisinya para jawara, para sastrawan yang ditempel di dinding Ka'bah oleh karena mereka menang di pasar Ukaz. Baik. Imru'ul Qais, kalau ada perempuan dilamar, ini mirip-mirip Ustadz Yani ya, dipinang, dimaui lah, dihasrati oleh si Imru'ul Qais, tapi dia tidak mau, siap-siaplah dia menjomblo seumur hidup dan tidak laku seumur hidup. Kenapa? Karena Imru'ul Qais akan nulis puisi ditempel di dinding Ka'bah. Asy-Sya'rul Mu'alliqat itu. Selamanya dia tidak laku. Jadi alat propaganda waktu itu adalah puisi, adalah syair. Makanya di surah Yasin disebutkan bahwa Nabi kita bukan penyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikru wa Qur'an. Nabi ini kami tidak mengajarkan puisi, syair, dan syair tidak pantas untuk Nabi. Baik, mari kita strata sosial ya, yang paling tinggi elit ya. Kalau ada elit ekonomi, elit politik, elit kebudayaan, macam-macam lah ya. Tetapi yang paling berpengaruh di Arab kuno, Arab jahiliyah lah ya waktu itu, profesi atau strata sosial nomor 1 syair, penyair, ini nomor 1 ini. Nomor 2 sahir, penyihir. Nomor 3 kahin, dukun, paranormal. Penyair, penyihir, dukun. Ini mereka yang pengaruhnya tinggi, punya daya tawar, membentuk opini publik. Saya ulangi, membentuk opini publik, punya daya tawar, punya pengaruh banyak. Ia adalah elit di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Begitu Nabi datang, diutus, dibongkarlah sekat-sekat ini, didekonstruksilah batas-batas ini. Wama bikauli syair, wama bikauli kahin. Nabi bukan itu semua. Sekarang Nabi Muhammad apakah penyair, sastrawan, artis, penyanyi? Bukan. Sahir, jelas bukan. Kemudian kahin, jelas bukan. Nabi dari kalangan orang biasa yang nasabnya mulia, orang biasa, miskin, yatim piatu. Kemudian leluhurnya adalah para takmir ya, takmir masjid, penjaga Ka'bah, penjaga rumah suci itu. Tetapi kemudian tampil membongkar itu semua. Jadi dalam strata sosial Nabi bukan elit, maka tidak bisa diterima pendapat-pendapat beliau itu. Nah itu dia. Nah saya ulangi sekali lagi, dahulu alat propaganda penggiring opini publik adalah puisi, adalah sastra. Ini dicontohkan langsung oleh Imru'ul Qais. Ya banyak para penyair, Al-A'sa, Al-Khonsa. Nanti setelah Islam juga banyak seperti Ka'ab bin Zuhair, kemudian Farozdak dan sebagainya. Banyak lagi generasi-generasi yang datang kemudian. Nah, kalau puisi, kalau bahasa ini bisa dijadikan alat penggiring opini publik,
Kenapa? Karena pers waktu itu yang menjadi media penyiaran broadcast adalah puisi-puisi yang menang di perlombaan di pasar Ukaz dan ditempel di mana? Di dinding Ka'bah. Ini dia. Kalau Anda penyair hebat, Anda puisinya pasti nempel di sini, di tembok-tembok Ka'bah. Asy-sya'rul mu'alliqat. Puisi yang ditempel-tempel di dinding Ka'bah itu. Nah, sekarang bergeser. Setelah maju perkembangan ya sesuai dengan revolusi industri tadi itu. Revolusi pengetahuan, revolusi industri diikuti dengan revolusi cara kita beragama, berbudaya, berpolitik, berekonomi, dan bahkan apapun saja terapan-terapannya dalam kehidupan nyata. Ini semua berdasarkan revolusi industri tadi itu. Kita tidak bisa menolak itu, mengutuknya apalagi. Ya memang ada manfaat, ada mudorot, jelas. Tergantung kita yang pakai bagaimana. Fakta misalnya film, ya jelas ada manfaat, ada mudorot. Kemudian teknologi ada manfaat, ada mudorot, jelas itu. Kita tidak bisa menghilangkan dua aspek. Jangankan itu ya, cara berpikir kita pun bisa manfaat, bisa mudorot. Jadi tidak usah di luar, di dalam diri kita pun ada banyak hal yang mengancam dan membahayakan diri kita sendiri. Baik. Setelah itu, penggiring opini publik adalah berita-berita. Jadi media massa, media cetak, buku-buku. Kalau dahulu ada istilah knowledge is power, ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Orang yang berilmu otomatis dia punya kuasa, punya power, punya authority, punya wewenang. Lalu kata saudara kita, kata pamannya Adnan ini di Perancis sana namanya Michel Foucault, tidak. Justru orang yang berkuasalah, yang punya power and authority, yang bisa mengendalikan pengetahuan atau opini publik. Tadinya kan orang berilmu bisa punya kuasa, mengatur kekuasaan. Belakangan bergeser, justru orang yang berkuasalah, punya power, authority, wewenang, dia yang bisa mengatur opini publik, pemahaman dan lain-lain. Sekarang pada revolusi industri yang keempat, 4.0 bergeser. Opini publik itu bukan lagi dengan puisi-puisi yang ditempel di dinding Ka'bah, bukan lagi media cetak, bukan lagi media massa, televisi, bukan. Sekarang opini publik itu pendapat publik, suprastruktur kesadaran kita digiring oleh medsos. Nah, sekarang itu. Jadi suprastruktur ini digiring oleh media sosial. Suprastruktur kesadaran kita digiring oleh media sosial. Jadi media sosial ini menjadi alat propaganda. Mari kita lacak ke depan lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada surat Al-Qalam ya, ayat berapa? 10 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Oh, ada satu lagi asim yang kurang. Mu'tadin asim di sini saja ya. Utullin ba'da zalika zanim. Dahulu karena memang alat propaganda adalah puisi ya di pasar Ukaz itu, maka para pembenci Nabi, para haters ini menyewa para penyair. Musailamah, ada yang katakan Musailimah Al-Kadzdzab ya. Ini orang-orang Nabi Muhammad ini berpuisi katanya. Bahkan ada puisi-puisinya itu mereka mabuk, tuduhan mereka ya, tuduhannya ini Nabi Muhammad mabuk dengan pengikutnya, minum-minum, ada laki-laki perempuan, kemudian setelah mabuk keluar ngelantur kata-kata yang tidak baik. Itu yang dimaksud Quran. Ada puisi-puisi yang cuma huruf saja, Nun, Qaf, Yasin, Toha, Tosim, Mim, Alif, Lam, Ro, yang orang-orang ada 22 surah ya, yang orang-orang tidak tahu itu, orang-orang Arab lah waktu itu ya. Maka mereka menyewa para penyair. 3 elit kan, syair, sahir, kahin. Ini 3 elit ya. Syair ini jelas, sahir penyihir, ini artis dan lain-lain. Mereka semua dikendalikan, kahin juga dukun dikendalikan oleh para pemimpin kabilah, para kepala suku. Sudah dikendalikan semua. Salah satunya adalah Walid bin Al-Mughirah. Jahat ya, munafik,
kafir, macam-macam lah ya. Tapi kemudian nanti anaknya menjadi pejuang Islam, kebanggaan Islam. Julukannya adalah Saifullah Al-Maslul, pedangnya Tuhan yang terhunus, yakni Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi Anda kepada non-muslim ya, kepada orang munafik, kepada orang syirir, syar terus, jangan sampai berburuk sangka. Pertanyaannya begini, apakah besok pagi bangun tidur ada garansi bahwa kita tetap Islam? Apakah mereka yang kita tuduh kafir, kita tuduh syirik, munafik, kutil babi, macam-macam lah ya, dan seterusnya, apa ada garansi bahwa dia kemudian menjadi Islam dan menjadi kekasih Tuhan, menjadi aulia ilahi? Nah, coba kita kembali kepada ilal usola, kepada yang asal-usul lagi, ke yang dulu. Kita kembali kepada yang autentik, kepada yang asolah. Nah, mari kita baca. Walid bin Al-Mughirah, orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Di Quran diceritakan dalam beberapa kesempatan, kaya, hartanya banyak, anaknya banyak. Mereka, kelompoknya Walid bin Al-Mughirah, tentu saja orang-orang yang menyewa para penyair untuk menjatuhkan reputasi Nabi. Maka ada firman Tuhan, wala tuti' kulla halafin. Nomor 1 ini, Muhammad jangan kau ikuti halaf. Nomor 1, jangan kau ikuti halaf. Apa artinya halaf? Orang yang banyak bersumpah palsu. Halaf, banyak yang bersumpah palsu. Jelas. Jadi begini, zaman revolusi industri yang keempat ini, karena IoT, Internet of Things, maka tadi kita katakan, kita sepakati bahwa alat propaganda adalah media sosial. Maka orang tidak hanya ekonomi, tidak hanya kebudayaan, tidak hanya informasi, bahkan media sosial ini pun, sosmed atau medsos ini pun dijadikan alat propaganda, menggiring kesadaran atau opini publik untuk apa? Untuk mendapatkan suara. Jadi medsos ini sekarang menjadi alat propagandanya politik elektoral. Saya ulangi, alat propagandanya politik elektoral. Untuk meraih mendulang suara itu loh, di pemilu, baik pemilu presiden, pemilu bahkan pemilu tingkat desa. Semua alat propagandanya itu. Maka jangan kau ikuti satu. Ini watak ini ada di medsos semua sekarang ini. Yang dahulu wataknya Walid bin Al-Mughirah. Ini semua wataknya Walid dan para pengikutnya ya, bin Al-Mughirah. Tetapi ada di medsos semua. Nomor 1, jangan ikuti orang yang banyak bersumpah. Jadi kebohongan ini saudara, untuk menutupi kebohongan, kita harus bohong terus. Secara gampang begini, kebohongan pertama adalah entry point atau pintu masuk bagi datangnya kebohongan yang kedua. Terus begitu. Lalu yang kedua, mahin. Dia yang hina dina, rendah. Perilakunya rendah, pendidikannya boleh tinggi tapi budinya rendah, karakternya rendah. Reputasinya boleh pimpinan apa, parpol, ormas atau apa saja, tetapi moralitasnya rendah, etikanya rendah. Nah ini dia. Maka akhlak ini kan jamak dari khuluq. Akhlak ini maknanya 2. 1, kebiasaan ya. Makanya akhlak ini tergantung pembiasaan kita. Di samping itu yang kedua, di samping watak kita, di samping etika ya, di samping etika, di samping pekerti, budi, di samping pekerti, akhlak ini maknanya adalah kebiasaan. Makanya seorang psikolog generasi kedua yang asosiasinya, yang pendekatannya menggunakan pendekatan hereditas atau lingkungan, tokohnya yang paling populer namanya Skinner. Beliau katakan begini, berhati-hatilah dengan kebiasaan. Mulai dari baru nanti diperbaiki di psikologi yang kognitif. Orang ini, kalau saya mau mencetak apa, saya ciptakan dulu lingkungannya. Saya mau cetak para politisi, kita ciptakan dulu lingkungan para pembohong, pendusta itu ya. Nanti jadi politisi. Saya mau mencetak para ulama misalnya, maka diciptakan lingkungan untuk itu, yakni pesantren dan lain-lain. Oknum tadi ya, politisi oknum. Nah, enggak semua. Nanti generasi berikutnya psikologi kognitif. Kognitif ini
pikiran. Hati-hati dengan pikiran, ia nanti membentuk perasaan. Hati-hati dengan perasaan atau nanti ia membentuk nanti ia membentuk perbuatan atau perilaku. Hati-hati dengan perilaku, nanti ia berubah menjadi kebiasaan. Maka waspadalah pada kebiasaan, nanti ia menjadi watak. Orang Kulon katakan habit is the second nature. Watak adalah kebiasaan kita yang kedua. Itu jadi watak nanti itu. Baik. Nomor dua, mahin, orang yang budinya rendah. Koruptor, mereka berpendidikan tinggi. Maling-maling negara, ya. Di setiap rezim ada itu. Tapi mereka budinya rendah. Makanya ilmu dengan terapan-terapan ilmu kadang berbeda. Jadi ilmu dengan implementasinya sesuatu yang lain, something else. Al ilmu syai' wa maqtuliyatuhu syai'un akhar. Implementasi dari ilmu sesuatu yang lain yang boleh jadi berseberangan. Nah, ada semua kan ini kan, yang berbudi rendah itu loh. Yang justru pro khilafah, yang justru pro misalnya ingin mengganti ideologi negara. Sebagian dari mereka berpendidikan, sebagian lagi banyak, sebagian kecil ya, sebagian besar bodoh biasanya.